Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Injil Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 21 ayat 33 sampai 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, setelah membaca dan merenungkan secara pribadi teks Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43 ini, saya merasa mendapat satu pertanyaan serius. Apa sih nilai lebihnya saya menjadi orang Kristen? Pertanyaan itu muncul begitu saja terkait dengan peringatan Yesus dalam teks tadi kepada para pemimpin agama dan masyarakat Yahudi. Penulis Injil Matius memakai bagian ini untuk mengingatkan jemaat agar tidak terjebak pada cara berpikir kaku dan mapan karena statusnya sebagai umat Allah atau bangsa pilihan Allah. Kiranya rasa bangga sekedar pada status bisa menjadi jebakan yang memandulkan iman, lalu menganggap iman itu sekedar sebagai praktek ritual atau kewajiban hukum, bukan sebagai cara membangun relasi hidup dengan Allah. Panggilan dan pilihan Allah atas manusia sebagai umatnya di satu sisi memang bisa dipahami sebagai rahmat, dan sekaligus sebenarnya di sisi lain butuh dihayati sebagai cara hidup yang harus terus-menerus disesuaikan dengan nilai luhur rahmat atau anugerah tersebut. Bisa kita bayangkan apa jadinya kalau status sebagai umat Allah ternyata malah tidak mendorong kita ke arah perkembangan tersebut. Pastilah kita hidup tidak ada bedanya dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah atau bahkan yang menolak Allah.
itu terjadi pada orang-orang yang sudah merasa puas dengan mengakui Allah ada dan sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang menurutnya baik, tetapi tidak ada keinginan mempersatukan hidup dengan Allah. Nah, sepintas, sepertinya memang tidak masuk akal ya, kalau itu memang terjadi. Karena pengadaan kita kan begini, kalau seseorang sudah mengakui beriman, lalu melakukan banyak kebaikan, dan bahkan taat menjalankan segala hukum dan aturan peribadatan, ya pastilah hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, begitu pikiran kita. Tetapi rupanya penulis Injil Matius menegaskan itu belumlah cukup. Semua itu barulah sebagai cara memelihara kesalahan hidup sebagai umat Allah. Nah, lebih dalam lagi, iman, yaitu keyakinan pada kuasa Allah atas hidup kita, haruslah dipraktekkan dalam bentuk sikap batin dan cara hidup yang terbuka pada pembenahan terus-menerus. Sebab bisa jadi yang kita pikirkan sudah terbaik, ternyata malah jadi penghalang bagi kuasa Allah untuk bekerja lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Artinya, kita itu hanya bangga pada kebaikan diri sendiri, tetapi tidak pada kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita beri contoh begini. Setiap orang pasti berharap bisa sukses dalam hidup, tetapi kalau bisa tidak harus mengalami kesulitan atau kegagalan manusiawi. Sementara dari apa yang ditunjukkan Yesus, justru sebaliknya. Untuk sampai kepada kemuliaan, seseorang harus mau menyangkal diri, memikul salib, dan barulah bisa ikut menikmati kemuliaan bersama Yesus. Jadi, kalau kita pengen buru-buru menikmati hasilnya, malahan Tuhan Yesus mengajak kita bertumbuh dalam proses dan kenyataan hidup kita yang apa adanya. Sedangkan tentang hasilnya, cukuplah bagi kita untuk sekedar bersikap menerima apa yang akan Allah berikan sebagai bagian yang memang menjadi hak kita. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengungkapkan dengan cara lain. Dia mengatakan begini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Nah, tentu ukuran semuanya itu adalah Yesus Kristus. Maka berbagai perbuatan baik harus kita pahami sebagai buah-buah dari iman kita pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, inilah yang disebut membuka cara berpikir dan sikap hati pada pembenahan hidup yang terus-menerus, dan itulah kelebihan menjadi orang Kristen. Sebab, saudara-saudariku, tentang keselamatan bukanlah Allah yang menentukan, melainkan sejauh mana kita mau membuka hati bagi Yesus Kristus sebagai dasar pembaruan hidup kita. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.